Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fitriansyah dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0494039943. Pada video kali ini saya akan membuat video pengerjaan tugas 1 dari mata kuliah uh, administrasi jaringan. Jadi pada tugas kali ini mahasiswa diberikan dua buah pertanyaan kurang lebih dengan sub pertanyaan. Oke, langsung saja di sini Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab untuk mendesain dan mengimplementasikan jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaannya ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta satu kantor cabang yang ada di kota lain. Kurang lebih seperti ini: ada departemen penjualan, pemasaran, departemen TI dengan masing-masing total perangkatnya berbeda-beda. Lalu ada kantor cabang juga. Lalu alamat IP-nya itu adalah 192.168.10.0. Oke, jadi pada soal nomor 1 ini sudah saya jawab sebelumnya di filenya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk tabel subnetting ini mungkin saya coba bahas dari divisi sales. Divisi sales ini dia kebutuhannya untuk 50 host atau 50 perangkat. Nah, di sini saya menggunakan subnet mask yang /26. Kenapa subnet mask /26? Karena subnet mask /26 ini adalah subnet mask yang mendukung untuk 64 perangkat atau yang bisa digunakannya itu 62 dikurangi dengan uh, network address sama broadcastnya. Kenapa saya pilih yang /26? Karena dia kebutuhannya memang mendekati dengan 64 tadi atau 62. Nah, dengan pakai /26 juga masih ada sisa 12 perangkat lagi. Jadi saya rasa ini kedepannya masih oke bila ada tambahan perangkat. Lalu untuk marketing juga ini saya kasih /26. /26 itu dia tadi berapa? 62. Kenapa bukan /25? /27? Karena dia itu usable hostnya atau IP yang bisa digunakannya itu hanya 30. Nah, sedangkan untuk divisi marketing ini dia kebutuhannya 30 juga. Jadi kalau digunakan subnet mask yang /27 itu dia ngepas sekali. Jadi untuk upgrade-nya nanti akan ribet lagi. Jadi lebih baik dilebihkan saja ke atasnya. Dilebihkan tapi tidak terlalu banyak. Oke, untuk kantor cabang saya pakai /27. Dia usable hostnya tadi ada 30 perangkat. Lalu untuk departemen TI 27 juga. Lalu untuk server ini saya pakai /28. Kenapa 28? Karena server ini untuk 28 lumayan banyak ya sebenarnya. Dia ada mana tadi 14 perangkat. Lalu untuk WAN juga saya pakai /28. Nah, untuk network address-nya ini karena tadi diberikan IP yang tersedia itu 10.0, jadi di sini pakai kepala 10 semua. Jadi untuk sales itu dia 10.0, terus IP yang bisa dipakai atau yang akan di generate atau dipakai oleh perangkat klien itu dia dimulai dari 192.168.10.1 sampai 10.62. Jadi ada 62 perangkat. Lalu untuk broadcast address-nya dia ada di 1063.
Nah, lanjut karena 0 sampai 63 sudah digunakan. Untuk divisi marketing dia melanjutkan dari IP terakhirnya. Ini kan dia terakhirnya 63, ini jadi 64. Lalu untuk usable range-nya itu dia ada di 1065 sampai 10126 dengan broadcast-nya 127. Nah, begitu terus sampai ke sini yang paling bawah, yaitu untuk WAN. Dia ini network address-nya ini 10.208. Lalu untuk usable range-nya ini cuma ada dua ya, 209 sama 209 sampai 210 karena memang kebutuhannya hanya dua. Lalu untuk broadcast-nya ada di 211. Lanjut untuk tabel routing-nya di sini, ini sudah saya buat juga. Jadi ada destination. Sebenarnya ini udah ada template-nya dari laporan praktikum. Jadi dia ada 4 kolom, ada destination network, ada subnet mask-nya, ada next hop, sama ada keterangan. Nah, jadi di sini itu yang pertama adalah dari 10128 ini dia connect ke 210. Nah, yang mana kalau dilihat di tabel 128 ke 210 itu dari kantor cabang ke mana, 210 ke server ya. Iya, ke server. Nah, ini router dari router HQ ke subnet kantor cabang. Lalu di sini ada untuk IP routernya. Headquarter ini maksudnya ini ya, kantor pusat. Default route dari router cabang ke headquarter. Nah, di sini ada pengkoneksian ke route sales destinationnya 10.0. Kalau dilihat di sini dia 10.0 yang sales, dia connect ke gigabit ethernet atau connect ke ke router untuk sales. Lalu 1064 untuk marketing, 160 untuk divisi TI, 192 untuk server, terakhir 208 dia ini serial itu apa ya namanya, koaksial atau apa ya saya lupa. Dia itu untuk connect ke wide area network link. Oke, kurang lebih saya sudah menjawab dua pertanyaan ini. Oh ya, untuk tambahan di sini saya juga membuat tabel yang mungkin kedepannya akan saya ingat karena ini cukup penting untuk kedepannya karena pasti bakal keluar saat ujian nanti. Lalu di sini juga saya buat notes untuk menghitung usable hostnya. Jadi kalau dia misalkan di sini prefixnya atau subnetnya /24, itu cara menghitung usable hostnya itu dia adalah 2/32 kurang, sorry bukan per 2/32 dikurangi prefix dikurangi 2. Jadi kayak gini. Misal di sini saya pakai prefix /24, jadi 2/32 kurang 24 kurang 2 itu sama dengan 2/8 kurang 2 atau 256 dikurangi 2, jadi ada 254 usable host. Jadi cocok ya dengan tabel yang di atas ini. Begitupun dengan prefix yang lain, prefix 25, 26 sampai 30 itu perhitungannya sama. Oke, kurang lebih untuk videonya saya cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.